wabarakatuh. Nama saya Orindra Ardiansyah dari jurusan D3 Teknik Informatika. Di sini saya mau menjawab soal dari mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, yang dimana soalnya berisi berikan analisa dan sasaran serta contohnya dan teori berikut mengenai adanya problematika keragaman dan kesederajatan. Dengan teori pertama, teori hubungan masyarakat; kedua, teori identitas; ketiga, teori kesalahpahaman antar budaya. Hubungan masyarakat, problematika keragaman dan kesederajatan dalam teori hubungan masyarakat adalah perbedaan selisih paham antara penghuni asrama yang berpenghuni mahasiswa yang berasal dari Papua dengan warga sekitar yang berada di daerah sekitar asrama, tepatnya di Jakarta, di mana beberapa tahun kemarin kita mendengar gejolak antara warga sekitar asrama yang berpenghuni mahasiswa yang berasal dari Papua. Di setiap malam di daerah tersebut sering terjadi tawuran antara dua kelompok, yaitu warga sekitar asrama dengan mahasiswa Papua yang berpenghuni di asrama. Awal dari masalah ini adalah ketika malam ada seorang mahasiswa Papua yang sedang mabuk tiba-tiba dikeroyok oleh warga sekitar, sehingga teman korban pengeroyokan membalas dendam akan dan mengakibatkan tawuran yang tidak bisa dihindari. Dalam masalah ini sebaiknya tidak dilakukan penghakiman sendiri atau main hakim sendiri. Dengan adanya konflik ini sudah menandakan bahwa warga sekitar asrama belum bisa menerima adanya mahasiswa Papua yang menyebabkan konflik, dan hubungan antara warga dan penghuni asrama terpecah. Sebaiknya masalah ini seperti tidak sampai ada tawuran dengan adanya suatu komunikasi yang tepat dan dapat diterima oleh banyak pihak atau kedua pihak kelompok tersebut. Teori hubungan masyarakat. Dari teori tersebut sasarannya kepada 1. Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antar kelompok-kelompok yang mengalami konflik. Kedua, mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya. Dengan poin kedua, problematika dan keragaman kesederajatan dalam teori identitas. Sebagai contoh adalah perselisihan antara dua suku yang ada di Kalimantan, yaitu suku asli Kalimantan, suku Dayak, dengan suku pendatang, yaitu suku Madura, di mana dua suku ini saling berselisih, dan berselisihnya ini sudah lama atau berselisih dari puluhan tahun yang lalu. Di puncaknya untuk perselisihan ini pada tahun 2001, di mana perang atas dua suku terpecah lagi sehingga banyak menelan korban dan banyak ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Konflik ini terjadi diakibatkan bahwa suku asli Kalimantan atau suku Dayak sudah terjajah oleh suku Madura, di mana lingkaran ekonomi yang ada di Kalimantan sudah dikuasai oleh suku Madura. Di sini suku Dayak merasa terasingkan di tanah kelahirannya dan harus mengalah pada suku Madura. Di sisi lain, dari perang antar suku ini akan mengakibatkan kerugian yang besar dan kenangan yang menyakitkan dengan adanya suku Madura yang berada di Kalimantan dan berbuat seenaknya dan terus berlanjut, maka lama-kelamaan identitas dari suku asli Kalimantan, yaitu suku Dayak, akan hilang dan tidak ada lagi. Dari segi ini kita harus sadar bahwa kita ada di tanah suku
apa dan harus bisa saling toleransi dan menghormati suku asli yang sudah menempati sejak dulu. Identitas pertama, melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik, mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka. Kedua, meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak. Poin terakhir dari problematika keragaman dan kesederajatan yaitu dengan teori kesalahpahaman antar budaya. Sebagai contoh, banyak budaya luar atau negara Eropa yang masuk dalam budaya Indonesia yang dapat merubah kebudayaan asli Indonesia semakin tercemar dan merusak budaya asli Indonesia. Dalam situasi ini, sebagai bangsa Indonesia harus bisa memilih kebudayaan dari luar negeri yang mulai beragam, yang memiliki segi positif yang dapat diterapkan di kebudayaan bangsa Indonesia, dan harus pintar membedakan budaya yang menyesatkan dengan budaya yang dapat memajukan. Dengan kata lain, sebagai pelaku budaya harus bisa atau harus siap menghadapi berbagai keragaman budaya yang masuk dalam Indonesia. Sebagai contoh, budaya yang dengan mudahnya masuk ke Indonesia adalah budaya K-pop atau budaya dari Korea yang telah menjamur di kalangan anak muda Indonesia. Budaya ini bisa dibilang berakibat positif maupun negatif. Di segi positifnya ada dengan budaya K-pop ini kita dapat mempelajari beberapa budaya yang ada di Korea dan dapat belajar bahasa Korea. Dan sebaliknya dari segi negatif, jika kita terlalu sering dengan komunikasi atau dengan kuantitas dengan bahasa Korea yang berlebih dapat mengakibatkan hilangnya budaya yang sudah tertanam di diri kita sejak dulu. Sasaran untuk teori kesalahpahaman antar budaya. 1. Menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain. Kedua, mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain. Ketiga, meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya. Adalah jawaban saya dari soal-soal yang tadi saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.